Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam asrofil anbiya'i wa mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Waktu seperti begitu cepat berlalu. Kini kita telah berada di penghujung Ramadan, yang artinya tinggal beberapa hari lagi bulan suci ini akan pergi. Kalau kita perhatikan, masyarakat di sekeliling kita, sebagian besar mereka bahkan sudah mulai disibukkan dengan hiruk-pikuk Idul Fitri. Luapan kegembiraan sudah terasa. Pusat-pusat perbelanjaan menjadi padat, lalu lintas lambat merayap. Banyak rumah berganti cat. Baju baru dan makanan enak juga telah siap. Jika demikian gempitannya masyarakat kita berbahagia di penghujung akhir Ramadan ini, tidak demikian dengan para sahabat dan orang-orang solih. Semakin dekat dengan akhir Ramadan, kesedihan justru mengelayuti generasi terbaik itu. Tentu saja kalau tiba hari raya, mereka juga bergembira karena Id adalah kegembiraan. Namun di akhir Ramadan seperti ini ada nuansa kesedihan yang sepertinya tidak kita miliki di masa modern ini. Mengapa para sahabat dan orang-orang solih bersedih ketika Ramadan hampir berakhir? Kita bisa menangkap alasan kesedihan itu dalam berbagai konteks sebab. Yang pertama, patutlah orang-orang beriman bersedih ketika menyadari Ramadan akan pergi. Sebab dengan perginya bulan suci ini, pergi pula berbagai keutamaannya. Bukankah Ramadan bulan yang paling berkah, di mana pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? Bukankah hanya di bulan suci ini setan dibelenggu, maka kemudian ibadah terasa ringan dan kaum muslimin berada dalam puncak kebaikan? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Bukankah hanya di bulan Ramadan amal sunnah diganjar amal wajib dan seluruh pahala kebaikan dilipat gandakan hingga tiada batasan? Semua keutamaan itu takkan bisa ditemui lagi ketika Ramadan telah pergi. Ia hanya akan datang pada bulan Ramadan setahun lagi. Padahal tiada yang dapat memastikan apakah seseorang masih hidup dan sehat pada Ramadan yang akan datang. Maka pantaslah jika para sahabat dan orang-orang solih bersedih, bahkan menangis mendapati Ramadan akan pergi. Sebab yang kedua adalah peringatan dari Rasulullah bahwa semestinya Ramadan menjadikan seseorang diampuni dosanya jika seseorang sudah mendapati Ramadan sebulan bersama dengan peluang yang besar dan penuh keutamaan, namun masih saja belum mendapatkan ampunan. Benar-benar orang itu sangat merugi. Sebagaimana hadis riwayat Hakim dan Tobrani berbunyi, celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan
namun dia tidak diampuni. Yang menjadi masalah adalah apakah seseorang bisa menjamin bahwa dirinya mendapatkan ampunan itu? Sementara jika ia tidak mendapatkan ampunan, ia akan celaka. Betapa hal yang tidak dapat dipastikan ini menyentuh rasa takut para sahabat dan orang-orang solih. Mereka takut sekiranya menjadi orang yang celaka karena tidak mendapatkan ampunan. Padahal Ramadan akan segera pergi. Para sahabat dan orang-orang solih bukan hanya berdoa pada akhir Ramadan, bahkan konon rasa takut yang membuat mereka berdoa selama 6 bulan berturut-turut setelah Ramadan usai, agar amal-amal di bulan Ramadan mereka diterima oleh Allah. Lalu 6 bulan setelahnya mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Perbedaan persepsi dalam memandang akhir Ramadan itulah yang kemudian membawa perbedaan sikap antara generasi sahabat dan generasi kita saat ini. Jika sebagian masyarakat seperti dikemukakan di atas asyik berbelanja menyambut Idul Fitri, para sahabat asik beriktikaf di 10 hari terakhir, maka bisa kita bayangkan bahwa Madinah di era Rasulullah di 10 hari terakhir Ramadan layaknya seperti kota setengah mati, sebab para lelaki beriktikaf di masjid-masjid, bahkan begitu pula sebagian para wanitanya. Jika kita disibukkan menyiapkan kue lebaran, para sahabat dan salafus solih sibuk memenuhi makanan ruhaninya dengan mengencangkan ikat pinggang, bersungguh-sungguh beribadah sepanjang siang, terlebih lagi di waktu malam. Jika kita mengalokasikan banyak uang dan waktu untuk membeli pakaian baru, para sahabat dan salafus solih menghabiskan waktu mereka dengan pakaian takwa. Dengan pakaian takwa itu mereka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di masjidnya, mendekatkan diri dengan khusyuknya sholat, tilawah, zikir, dan bermunajat. Masih ada waktu bagi kita sebelum Ramadan benar-benar pergi. Masih ada kesempatan bagi kita untuk mengubah persepsi tentang akhir Ramadan. Maka beberapa hari ke depan bisa kita perbaiki sikap kita, mengejar target-target Ramadan yang telah kita buat sebelumnya. Target tilawah, berinfak, melakukan kebaikan yang dapat kita maksimalkan di sisa penghujung Ramadan ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.